Aduh, saya Recording in progress. recording in progress. Oke, saya mau mulai. Saya serahkan kepada Ibu Rosa. Shalom semuanya. Kembali lagi kita bertemu malam hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik dan senantiasa disertai Tuhan. Kalau kemarin Kamis kita bertemu di saat teduh, malam hari ini kita bertemu di sharing session. Sharing session seperti apa? Nanti akan saya jelaskan, tapi lebih dulu mari kita akan sama-sama berdoa, minta pertolongan sama Tuhan supaya sharing session malam hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan setiap kita bisa menerima berkat Tuhan Recording dari setiap stopped. session kita. Oke teman-teman, mari kita arahkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu malam hari ini. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu berkumpul di Zoom meeting ini. Kami akan laksanakan sharing session. Tuhan kiranya menolong setiap kami supaya sharing session malam hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Kami boleh saling bertukar cerita dengan teman-teman kami satu dengan yang lain, dan kami juga boleh berbagi, baik itu berkat, baik itu pergumulan bersama dengan teman-teman yang lain, dan kami juga bisa bercerita Tuhan satu dengan yang lain, saling menguatkan atas setiap pergumulan yang saat ini mungkin sedang kami rasakan. Mari Tuhan tolong setiap kami, Tuhan berkati jaringan yang kami pakai, device yang kami pakai, HP, laptop, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menolong supaya sharing session pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan juga yang malam hari ini ambil bagian dalam pelayanan di sharing session ini, supaya Tuhan bisa kami boleh memakai setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau di dalam sharing session malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan yang akan terus tolong kami dan memimpin kami sepanjang kami melaksanakan sharing session pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wait, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi malam hari ini kita akan melaksanakan sharing session. Sharing sessionnya seperti apa? Jadi teman-teman boleh banget sharing, curhat tentang apapun itu, baik tentang berkat Tuhan yang kalian terima, ataupun pergumulan yang kalian hadapi Recording in saat ini. progress. Jadi kalian boleh banget bercerita. Kalau misalnya kalian mau ngomong langsung, nanti bakal ada dari admin yang
unmute gitu. Jadi kalian bisa langsung ngomong. Kalau kalian misalnya malu-malu, kalian juga bisa chat ke admin. Jadi nanti setelah kalian chat itu bakal kita bacain satu-satu, teman-teman admin yang bakal bacain satu-satu. Dan juga eh, catatan kalau misalnya kalian mau mau sharing by chat ataupun juga ngomong langsung, tolong untuk menghubungi prayer lister, yaitu di sini saya. Jadi kalian bisa chat ke saya, nama kalian dan juga kontak yang bisa dihubungi supaya nanti kita bisa follow up kalian semua. Jadi nanti dari tim kita bakal ada yang follow up ke kalian. Jadi tidak hanya berhenti di sharing malam hari ini, tapi kedepannya juga akan di follow up oleh teman kita, gitu ya teman-teman. Jadi misalnya nih, misalnya Kak Yeriko sharing, nanti Kak Yeriko bisa chat ke saya, namanya Kak Yeriko, nanti bisa cantumin bisa nomor WhatsApp ataupun username Telegram gitu ya. Jadi nanti bisa dihubungi oleh teman admin kita, gitu ya teman-teman. Jadi bagi siapapun yang tergerak untuk sharing malam hari ini dipersilahkan sekali untuk bisa angkat tangan mungkin kalau yang mau ngobrol langsung, atau kalau misalnya kalian malu-malu untuk ngomong bisa chat ke admin. Di sini admin ada banyak ya, udah bisa juga di situ yang sebagai co-host itu bisa dihubungi, nanti kita yang akan membacakan satu demi satu begitu. Mungkin saya akan mulai dengan satu sharing dari saya. Oh, sekali tiba-tiba saya terkeluar. Oke, jadi saya akan mulai dengan satu sharing dari saya ya. Jadi di sini tuh saya tinggalnya tuh di Kabupaten Pati, guys. Jadi sebelum banyak demo-demo di mana-mana di Pati itu udah lebih dulu ada demo. Jadi sudah mulai desas-desus untuk demo itu dari bulan Juli dan benar-benar pecah demonya itu di tanggal 13 Agustus kemarin. Di daerah kami demo itu termasuk skala yang besar karena baru itu gitu, ada demo yang segede itu di sini. Sebelum-sebelumnya itu paling cuma yang kecil-kecil, misalnya dari kelompok nelayan atau kelompok buruh gitu-gitu aja yang jumlahnya itu cuman ratusan orang. Cuman yang kemarin itu benar-benar bisa dibilang skala yang cukup besar untuk di daerah sini. Kenapa bisa jadi demo? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang agak memberatkan masyarakat gitu ya, memberatkan masyarakat di Pati khususnya. Jadi kita dari masyarakat yang berdemo itu menuntut untuk pelengseran dari Bapak Bupati. Dan karena tidak berhasil dengan di demo itu, akhirnya memutuskan untuk meminta DPRD untuk mengeluarkan hak angketnya untuk pemakzulan dari pada Bupati Pati. Cuman itu prosesnya masih sangat panjang sekali, bahkan hari ini perwakilan dari masyarakat Pati itu datang ke KPK karena memang Pak Bupati itu ada kayak apa ya, terlibat kasus korupsi gitulah. Jadi ada sangkutannya dengan KPK. Jadi benar-benar kita tuh dari masyarakat mengawal bahkan sampai mengumpulkan bukti sedemikian rupa, nggak cuma pasrah dengan di DPRD aja, tapi benar-benar mengawal mengumpulkan bukti gimana caranya supaya dari masyarakat ini mendapatkan apa ya, kayak bisa sama-sama dapat keputusan yang baik gitu loh, menghadapi pimpinan-pimpinan yang sekarang gitu. Jadi mohon doanya teman-teman supaya kekisruhan di Kabupaten Pati ini yang udah berbulan-bulan belum ada titik terang bisa bisa bertemu gitu dengan titik terang, bisa bertemu dengan kesimpulan, bertemu dengan
akhir yang benar-benar baik untuk semuanya, nggak cuma untuk masyarakat, tapi juga untuk bupatinya sendiri, untuk pemerintahnya sendiri. Karena kalau misalnya cuma baik untuk satu satu pihak, itu pasti akan susah diterima juga untuk pihak yang lain. Jadi mohon doanya supaya, Kabupaten Pati ke depannya bisa benar-benar kembali kondusif, kembali aman, kembali tentram seperti sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu sharing dari saya malam ini. Mungkin dari teman-teman yang lain juga mau sharing, boleh banget tentang apapun itu yang mau ngomong, dipersilahkan. Oh ya, untuk sharingnya nanti per orangnya itu 5 sampai 7 menit ya, supaya dari teman-teman yang lain tuh juga kebagian untuk sama-sama sharing gitu. Mungkin ada yang lain, tadi di Instagram juga ada yang mau sharing, mungkin boleh langsung saja angkat tangannya, biar bisa di-unmute sama teman-teman admin. Adakah teman-teman? Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alpela. Saya malam hari ini mau sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sekarang berusia 17 tahun, di mana di usia saya 17 tahun Tuhan itu sangat baik kehidupan saya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami Tuhan, dan saya mengalami yang namanya yang awalnya saya nggak pernah ngucapin, tapi sekarang puji Tuhan. Awalnya ceritanya gini, aku punya kakak mentor cewek. Udah lama banget dimentorin, dibimbing, dikasih tahu buat bangun pagi saat teduh, laporan dan sebagainya. Dan akhirnya setelah aku tanya-tanya, aku mau ikut doa api pastor. Puji nama Tuhan, pastornya langsung kasih link, dan bangunnya itu lumayan, ya kalau kata orang tuh masih ngantuk, karena kan jam 12 bangunnya untuk bangun doa api. Setelah itu pertama saya ikut doa apinya, awalnya cuma biasa-biasa aja, tapi ya saya menyembah Tuhan. Dan doa api yang kedua saya ikut lagi, dan yang ketiga setelah saya ikut doa api, saya deklarasi iman. Setelah itu saya langsung tidur. Puji nama Tuhan, saya kayak dalam mimpi saya tuh kayak ada orang baju putih bilang kalau kamu punya karunia. Dan aku langsung bangun, aku langsung doa saat teduh, habis itu laporan. Aku sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan apa arti mimpi aku malam tadi, dan Tuhan karunia apa yang ingin Tuhan kasih buat aku. Setelah itu aku bergumul selama 3 hari, dan puji Tuhan setelah aku bergumul aku dapat jawaban. Aku ikut doa api lagi, yang awalnya aku nggak bisa berbahasa roh, akhirnya dari mulut aku sendiri mengatakan berbahasa roh gitu. Penyembahan atau doa apinya itu kami pakai bahasa roh, dan aku juga, ya ampun, dahsyat banget Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan itu dia nggak milih-milih orang buat kasih suatu karunia. Dan untuk teman-teman semua, Tuhan pasti kasih kalian semua karunia. Mau bagaimanapun kita, kalau kita benar-benar mau ingin mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau lewat apapun, mau bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kalau Tuhan pakai kita tidak ada yang mustahil. Setelah saya dapat mimpi itu, saya tanya lagi sama kakak mentor saya, kakak rohani saya telepon, Shalom pastor sebagainya. Saya Vela ada mimpi, dapat kayak mimpi gitu pastor, kata saya secara pribadi sama pastor saya. Wah, puji Tuhan, sekarang Vela sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Yang awalnya yang awalnya pas ibadah itu memang benar ibadah, cuman firman Tuhannya itu udah sampai situ aja. Tapi sekarang puji nama Tuhan, setiap firman Tuhan yang aku baca itu
Tuhan selalu kasih tahu aku apa arti firman Tuhan hari ini. Sebelum aku merenungkannya juga, aku tanya sama Tuhan, Tuhan, apa arti firman Tuhan hari ini sama aku? Dan puji nama Tuhan, malam hari ini sebelum aku ikut sharing session ini, tadi saat teduh sebentar, doa, pujian, setelah itu firman Tuhan sebentar, puji Tuhan saya mendapatkan salah satu ayat yang luar biasa, yaitu tentang karunia roh. Dan semoga lewat sharing aku malam ini, teman-teman semua diberkati, dan aku yakin teman-teman pasti dapat karunia. Ya walaupun saat ini teman-teman masih belum punya karunia berbahasa roh, seperti talenta, Tuhan sudah kasih kita semuanya talenta buat kita pakai, buat kita menjadi saluran berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Alvela untuk kesaksiannya yang luar biasa, di mana dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bisa mendapatkan karunia, yaitu bisa berbahasa roh. Kiranya ke depan Alvela ini bisa terus semakin dekat dengan Tuhan, lebih-lebih bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Alvela punya. Amin. Terima kasih Alvela. Oh iya, jangan lupa hubungi saya ya untuk nomor yang bisa kami hubungi. Itu ya Alvela. Oke, setelah Alvela mungkin ada yang lain dari teman-teman. Boleh banget langsung angkat tangan mungkin biar bisa di-unmute. Tadi setelah Alvela ada Nia. Nia yang tadi dari Instagram, Nia. Adakah Nia? Nia sepertinya belum ada ya. Ada juga tadi dari Instagram itu Andreas. Andreas, apakah ada? Oke, sepertinya Kak Andre juga belum ada. Mungkin juga dari teman-teman kalau misalnya masih malu-malu untuk ngomong, bisa banget untuk ngechat ke admin ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibantuin membaca. Nanti ada Kak Lasma, ada Kak Dep, ada Kak Vina, ada Kak Yeriko juga yang nanti bisa bantu membacakan sharing-sharing daripada kalian. Kak Nia katanya mau by chat, boleh banget. Chat ke saya bisa, ke Kak Yeriko bisa, ke Kak Asma bisa, ke Kak Revi bisa, ke Kak Diki juga bisa. Biar nanti bisa kami bacakan ya. Kami bacakan, nanti juga saya list, supaya nanti bisa di follow up gitu ya. Sharing bisa, Kak Rosa. Silakan, silakan. Oke. Ya, itu harus pastikan cuma 7 menit aja ya. Nah, tiba-tiba langsung 1 jam. Oke. Malam teman-teman. Revi mau bersaksi nih sedikit. Singkat aja. Kan mungkin kalau misalnya teman-teman nggak tahu, bulan Agustus kemarin saya ulang tahun. Jadi saya sudah seperempat abad usia saya. Dan saya sangat bersyukur sekali ya pastinya karena penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sampai seperempat abad masih bisa hidup itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya jadi saksi nyatanya bagaimana di setiap kesusahan jurang kehidupan saya, Tuhan tuh selalu ada, bahkan Tuhan menyelamatkan saya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa banget. Bagi saya momen ulang tahun itu dulu
saya nggak nanti-nantikan kayak, ulang tahun cuman hari-hari biasa doang, tapi sejak umur saya yang ke-23 tahun, ulang tahun itu menjadi momen di mana saya 21 tahun, itu momen saat di mana saya harus di hari itu bener-bener refleksi dan intim sama Tuhan, which is sebenarnya nggak mesti hari itu juga, cuman itu sebagai patokan saya untuk 1 tahun ke depan. Jadi biasanya orang kan tahun baru kan, kalau saya di ulang tahun saya. Saya biasa merefleksi diri, progres seberapa jauh saya lakukan bersama Tuhan, dan itu saya refleksi di momen ulang tahun saya. Saat momen itu tanggal 31, banyak sekali tantangan yang Tuhan izinkan saya untuk alami, banyak sekali pencobaan di situ. Saya sampai, mmm, marah gitu kan, marah yang Tuhan, ya iblis tahu juga lah, iblis tahu titik lemahnya saya. Saya marah karena, mmm, saya dikecewakan sama seseorang yang saya sebenarnya berharap dia bisa bisa apa ya, saya rindu untuk dia tuh bisa lebih mengenal Tuhan gitu kan. Tapi ternyata ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, saya akhirnya kecewa dan saya marah sekali di situ. Dan ya, tapi saya saya akhirnya memang awalnya saya marah, kecewa, tetapi pada saat malam hari itu saya datang ke Tuhan dan saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, ini tanggal 31 Juli. Tuhan, Revi minta maaf." Dan akhirnya Revi melepaskan pengampunan di situ. Revi bicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan puji Tuhan selesai dan damai di situ. Keesokan harinya setelah saya berdoa lagi kembali, merenungkan lagi apa yang telah terjadi di tanggal 31 itu kayak hari di mana hari terburuk saya di umur yang sebelumnya, itu benar-benar kacau banget. Tapi saya puji Tuhan, bersyukur sekali pada saat kejadian itu, mmm, Tuhan menyelamatkan saya. Pada saat kejadian itu Tuhan membuat saya menaruh hati saya itu damai dan tenang di situ. Kalau misalnya saya belum mengenal Tuhan, mungkin saya tidak tahu, mungkin orang sebelum demo, saya sudah demo duluan tanggal 31 itu. Saya sudah marah-marah duluan, jadi memang sekacau itu pada saat, hari itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan, Tuhan memberikan hati saya damai, tenang situ, menyikapi masalah itu dengan baik gitu. Dan saya akhirnya dapat satu hal yang saya tidak tahu, mungkin teman-teman ada baca atau enggak, tapi saya ada upload juga di sosial media saya. Saya saya renungkan gimana, dan itu kunci di mana akhirnya mindset yang membuat saya jadi, hidup lebih tenang dan damai di berbagai macam, keadaan dari selama sebulan ini, yaitu, mmm, bersyukur dan sukacita, dan ya, bersyukur, sukacita, hati damai, bukan karena satu situasi, satu kondisi yang terlihat baik, terlihat nyaman, terlihat enak, tapi bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan jadikan itu semua dalam kehidupan saya, yaitu kedamaian itu, ketenangan itu, sukacita itu sendiri. Jadi lebih fokus ke apa yang Tuhan lakukan, bukan fokus ke sorry, lebih fokus ke Tuhan, bukan fokus ke apa yang Tuhan lakukan. Maksudnya, bahasa sederhananya yang seperti saya share, bukan bersyukur atas semua keadaan yang baik, tapi bersyukur kepada Tuhan karena menjadikan semuanya itu baik. Jadi
Jadi itu saya terapkan itu dan saya akhirnya kalimat yang sederhana yang sebenarnya itu basic tapi terkadang seringkali menurut saya, bagi saya pribadi, saya nggak mau mewakilkan teman-teman, tapi bagi saya pribadi terkadang di keadaan sekarang ya, di sistem dunia sekarang itu seringkali saya lupakan hal sederhana itu. Saya masih fokus dengan keadaan dan situasi, dengan mood Gen Z ya, berdasarkan mood. Tapi Tuhan sebenarnya nggak apa namanya, nggak mengajarkan kita hidup berdasarkan mood, tapi hidup berdasarkan ya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu sendiri, bukan dari mood-moodan itu. Jadi, sorry, sudah berapa menit? Oh, pas 7 menit. Oke. Ini beneran 7 menit guys, ini nggak bohong. Tuh, 7 menit lewat 6 detik. Jadi itu guys, saya bersyukur sih. Jadi buat mungkin bantu doa teman-teman supaya kiranya em, apa namanya, saya juga sekarang lagi kurang sehat, lagi nggak enak badan juga karena di sini cuacanya nggak jelas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, panas. Jadi kayak aku kayak, ini saya jadi agak demam-demam, meriang-meriang, merindukan kasih sayang sedikit. Jadi bantu bantu doa ya teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Revi. Kita berdoa sama-sama supaya tidak terus-menerus meriangnya ya. Jadi cepat sembuh supaya aktivitasnya juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman, boleh sekali. Atau mungkin ada yang chat ke kakak-kakak admin, boleh sekali untuk dibacakan. Kita masih ada waktu lagi beberapa menit ke depan. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau sharing, boleh banget guys. Dipersilahkan sekali. Tadi Kak Nia katanya by chat. Boleh banget ngechat saya. Atau mungkin dari teman-teman admin, mau ada yang sharing boleh banget. Kak Lasma, Kak Yiriko. Aku. Oke, silakan Kak Ini Vina. singkat banget sih sebenarnya dan simple banget. Tapi seperti yang tadi kata Koref, bersyukur. Jadi tadi enggak. Jadi by the way aku di Pontianak. Dan di tanggal 27 kemarin kan Pontianak akhirnya baru mulai demo. Akhirnya baru mulai demo hari pertamanya. Dan sebenarnya aku udah tahu. Nah, tanggal 27 itu aku interview kerja kan. Nah, aku udah tahu ada demo jam 1. Katanya jam 1 ngumpul di, kalau kalian tahu di Pontianak itu Bundaran Tigulis namanya. Nah, katanya ngumpul di situ jam 1. Nah, aku kelar interview itu kan jam 1 lewat, kayak setengah 2 lah. Jam 1.30-an gitu deh. OTW tuh, mau ke Mall Ayani rencananya. Nah, itu kan lewat Bundaran Tigulis kan. Terus aku kayak udah, aduh ramai nggak ya di sana ya gitu kan. Tapi untungnya puji Tuhan banget pas aku lewat, oh aman sepi, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada keributan apa-apa. Aku pikir, oh mungkin udah di lokasi tujuan kali ya, kemungkinan begitu aku mikirnya. Terus ya udah, aku ke mall biasa aja kan, di Ayani situ biasa aja. Lalu pas lihat sosmed, ternyata jam 2 gitu deh kayaknya. Mereka tuh baru ramai ngumpul di situ. Jadi kayak bener-bener setengah jam kemudian baru masa tuh ngumpul ramai di Bundaran Tigulis itu. Jadi kayak berasa diselamatkan banget dari itu. Simpel sih sebenarnya, tapi bersyukur banget karena harusnya pas aku lewat tuh lagi ramai-ramainya. Untungnya Tuhan masih melindungi gitu deh.
Iya, betul sekali Kak Vina, kayak apa ya, dengan hal-hal kecil itu Tuhan masih melindungi kita gitu loh ya kan, yang tadinya setahu kita itu di situ harusnya udah ada demo, ternyata masih mundur dikit, kita dikasih lewat dulu, baru ada demo. Wah, emang Tuhan luar biasa. Oke, setelah Kak Vina mungkin masih ada lagi teman-teman, dipersilahkan. Yang mau sharing dipersilahkan. Satu lagi, katanya satu lagi guys. Kasih kesempatan satu lagi. Boleh banget guys, ayo guys, mumpung masih ada kesempatan satu kali lagi ya. Kalau nggak ada udah selesai nih. Ini ini ada dari Kak Yunike Tesalonika, tapi dia tuh masih ngetik. Jadi mohon bersabar ya, ditunggu ya. Mungkin ada yang lain dulu, boleh banget, boleh sekali. Ayo guys, siapa yang masih mau sharing guys? Persilakan guys. Ini ada guys, aku mau bacain dulu ya. Ini ada dari Rahel. Jadi ada pokok-pokok doa dari Rahel. Shalom. Tolong doakan supaya segera dapat pekerjaan yang sesuai, dapat tempat dan lingkungan kerja yang baik, kesehatan mental baik, dan selalu diberi kekuatan dan semangat. Tuh, jadi untuk Kak Rahel, kita bantu doa sama-sama supaya segera dapat kerjaan dan lingkungannya juga baik, kesehatan mentalnya juga baik, ya teman-teman. Yang selanjutnya juga ada dari Kak Vanessa. Minta didoakan supaya lancar dan diberkati jualannya, supaya ada pembeli dan juga diberikan kesehatan. Dan diberikan jodoh dari Tuhan. Itu dari Kak Vanessa, kita sama-sama mendoakan supaya usahanya lancar dan juga perjalanan mencari jodohnya segera dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Yang selanjutnya ini ada lagi dari ini bacanya gimana ya? Yunis, enggak tahu. Yunike kan namanya, Yunike. Oh, Yunike, oke. Minta didoakan dalam studi di SMA dan pelayanannya juga dalam saat teduhnya dan juga karirnya. Terus minta didoakan juga supaya punya kerendahan hati untuk belajar mengampuni, mengasihi, dan mendoakan orang lain. Terus minta didoakan juga untuk menjadi pribadi yang semakin bertumbuh dalam iman, takut akan Tuhan di masa sekarang, dan semakin menjadi pribadi yang hidup dengan ketaatan dalam firman. Itu teman-teman dari Kak Yunike. Ya, Yunike. Kita sama-sama mendoakan Kak Yunike supaya studinya berjalan dengan baik dan kehidupan pribadinya dengan Tuhan juga semakin hari semakin membaik. Oke, itu yang dari saya. Mungkin dari teman-teman admin masih ada, boleh dibacakan. Oh, ini masih ada satu lagi teman-teman. Dari Kak Yunike Tesalonika Messi. Gak tahu ya ini sama atau beda. Tapi ini isinya beda, jadi saya bacakan teman-teman ya. Hari ini aku mau sharing tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup aku. Jujur ini pengalaman karena beberapa waktu lalu aku baru pertama kali diminta
menjalani pemeriksaan. Awalnya aku kira ini hal yang ringan, karena dokter sebelumnya bilang aku punya vertigo. Sebentar ya teman-teman, karena ini agak panjang. Jadi di sini Kak Yunike intinya bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena seringkali dia menganggap hal-hal kecil dalam hidup dia itu biasa. Tapi ternyata dari hal-hal kecil itu diingatkan bahwa eh, eh, hal-hal kecil itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan dalam hidupnya dia. Gitu. Semakin malam ternyata semakin banyak. Gimana ini? Boleh lagi ya? Satu lagi ya. Ini dari Kak Grace. Bentar ya guys. Jadi dia bergumul tentang apa ini? Dia bergumul tentang dia merasa kayak ada pemaksaan doktrin gitu loh. Jadi kayak semacam pengajaran di gerejanya gitu loh ya. Jadi dia bergumul tentang hal itu, antara harus tetap stay atau mundur dari tempat itu. Jadi kita sama-sama berdoa untuk Kak Grace supaya Tuhan beri hikmat, supaya dia bisa mengerti ini baik atau enggak gitu loh. Jadi Kak Grace sudah sekarang dari Kak Beta. Kak Beta ini sharing tentang dia yang kehilangan ibunya ketika masih berusia 17 tahun. Dan puji Tuhan, di waktu itu dia sudah mengenal Tuhan. Dia nggak tahu gimana kalau misalnya pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan karena di usia 17 tahun itu masih usia yang sangat labil. Jadi dia sangat bersyukur untuk hal itu. Maksudnya bukan bersyukur karena ibunya meninggal, tapi karena ketika terjadi itu dia sudah mengenal Tuhan, jadi dia tidak terhilang gitu loh dari pada Tuhan. Itu dari Kak Dita. Sementara yang dari saya itu guys. Mungkin masih ada lagi. Oke, thank you Kak Ocha. Mungkin aku mau sampaikan juga beberapa dari teman kita. Di sini ada Kak Heri ya, teman-temannya Kak Heri Simbolon. Teman-teman kita dukung doa bagi dia yang puji Tuhan dia sudah mau selesai perkuliahannya dan akan diwisudahkan beberapa waktu ke depan. Tuhan menolong sehingga perkuliahannya atau wisudanya bisa selesai dengan baik teman-teman ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa catat kita doakan bersama, ada Kak Titin teman-teman. Kita bantu doa ya teman-teman untuk Kak Titin, itu papa mamanya tuh lagi sakit teman-teman yang ada di Nias ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua kita bantu doa untuk orang tua dari Kak Titin ini papa dan mama sekaligus teman-teman yang lagi sakit di Nias. Kita doakan kiranya Tuhan menolong. Oke, mungkin dari aku itu.
Oke, mungkin ada lagi yang masuk teman-teman ya, ini mungkin juga untuk kita semua, dari Kak Immanuel teman-teman. Dia mohon dukungan doa, Kak Immanuel ini bergumul teman-teman, kalau dia itu, apa ya, dalam keadaan yang suka nongkrong-nongkrong gak jelas gitu teman-teman, terus suka, melakukan aktivitas yang mungkin tidak ada dampak positifnya. Jadi Kak Immanuel itu mohon dukungan doa, Tuhan tolong dia sehingga dia bisa mempunyai komunitas rohani yang baik teman-teman. Terus dia juga punya kegiatan yang baik dan dia juga semakin dekat dengan Tuhan. Dan satu lagi teman-teman, dia bergumul nih dengan cinta beda agama ya guys ya. Jadi kita doakan kiranya Tuhan menolong dia supaya dapat yang seiman dan seamin. Oke. Oh ya, ada lagi guys dari Kak Tom. Kak Tom kakinya lagi sakit dan dia habis di sekolah siang baru sembuh dan dia juga lagi dalam masa pemulihan, masih pakai tongkat karena tadi kakinya sakit. Kemudian kita sama-sama minta bantu dukung doa untuk pemulihan dan kesembuhan dari Kak Tom. Juga ada Kak David. Kak David ini baru kena penyakit hepatitis A, jadi minta bantuan buat teman-teman untuk kita sama-sama dukung dalam doa buat kesembuhan dan kiranya nanti saat tes hasil darah yang keluar itu membuahkan hasil yang baik dan semoga bisa segera keluar dari rumah sakit, seperti itu. Bantu doa ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Lasma dan Kak Yeriko yang sudah membacakan pesan dari teman-teman semua. Sebentar ya guys, saya bingung. Untuk sementara mungkin kita sampai di situ dulu ya guys, karena ini sudah lumayan banyak. Dan kita akan masuk dalam doa, kita akan mendoakan semua sharing dari teman-teman, pergumulan dari teman-teman yang sudah sama-sama kita bacakan dan sudah sama-sama kita dengar tadi dari sharing teman-teman. Kita akan bawa doa bersama-sama supaya setiap pergumulan yang dihadapi sama teman-teman ini bisa segera terlewati. Untuk itu, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Vina yang akan berdoa untuk kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa semuanya. Tuhan, terima kasih Bapak atas waktumu untuk sharing kami Bapak, sehingga kami boleh sharing ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk mungkin sesuatu yang Engkau akan berikan kepada kami Bapak, karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami Bapa, ajar kami Bapa untuk boleh mengenal karunia seperti apa yang Engkau inginkan kepada kami ya Tuhan, dan juga ajarkan kami untuk belajar tenang, damai, bersyukur, sukacita ya Bapa, bukan karena kondisi yang baik, tetapi apapun itu Bapa, ajar kami untuk tetap bersyukur akan itu, sukacita akan itu ya Bapa, ajarkan kami juga untuk tetap fokus ke jalan-Mu ya Tuhan, tentang apa yang Engkau rancangan kepada kami ya Tuhan, dan juga Bapa, kami ingin berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, sedang masa pemulihan, dan juga apapun itu ya Bapa, Engkau yang boleh berkati mereka ya Tuhan, apapun penyakitnya Bapa, pemulihannya sedang dijalani Bapa,
tes-tes yang akan dijalankan ya Bapa, hasil penelitian, hasil laboratorium juga ya Tuhan, Engkau yang berkati Bapa, Engkau yang boleh sembuhkan mereka ya Tuhan oleh bilur-bilur kasih-Mu ya Tuhan. Mereka boleh pulih kembali Bapa dan boleh menjalankan aktivitasnya kembali Bapa, yang Engkau boleh sembuhkan mereka ya Bapa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga ya Bapa, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Bapa yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa, kiranya Engkau yang boleh menyertai mereka ya Bapa dalam mencari pekerjaan ya Bapa, dan boleh mendapatkan lingkungan kerja yang juga positif ya Tuhan, dan juga yang sesuai ya Bapa yang baik ya Tuhan. Engkau yang boleh sertai Bapa apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, apapun lapangan, apapun posisi yang mereka dapatkan ya Bapak, Engkau yang turut sertai Bapak, kiranya mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang ya Bapak dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dan juga untuk studinya, untuk teman-teman kami berbapak untuk dilancarkan studinya, pelayanannya, dan juga karirnya ya Tuhan, kiranya Engkau yang lancarkan ya Bapak, dari awal pada akhirnya Bapak, studinya kiranya boleh lulus dengan baik, boleh lulus dengan hasil memuaskan ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan, bersama dengan teman-teman kami Bapak, dalam menjalankan apapun itu ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, apapun hasilnya Bapak, kami yakin percaya Bapak bahwa Engkau yang turut serta ya Tuhan, apapun hasilnya Bapak boleh menjadi hasil yang memuaskan ya Tuhan. Dan juga untuk pelayanannya Bapak, kami berdoa Bapak, setiap pelayanan yang kami ambil Bapak semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang boleh pakai setiap kami Bapak menjadi kemuliaan-Mu, menjadi alat-Mu ya Tuhan, perpanjangan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapak ajar kami untuk memiliki kerendahan hati untuk mengampuni dan mengasihi orang lain juga ya Bapak, memiliki hati yang taat dengan-Mu, dan ajar kami untuk boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan semakin rindu ya Bapak akan kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami ingin berdoa untuk Bapak untuk hikmat ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak untuk boleh diberikan hikmat yang berasal pada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh memilih apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapak, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mencari pasangan ya Tuhan. Engkau boleh temukan kami Bapak dengan pasangan yang sesuai, yang tepat ya Bapak, di waktu yang tepat ya Bapak. Engkau yang turut sertai ya Tuhan, dan boleh dipertemukan dengan waktumu yang tepat ya Bapak. Siapa yang terjadi Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi Bapak. Dan juga yang terakhir Bapak, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ini Bapak. Kami tahu ya Bapak, mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak ada pemulihan yang terjadi Bapak untuk bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kami rindu ya Tuhan ada kemuliaan-Mu yang terpancar di Indonesia ini Bapak. Setiap apa dari kuasa si jahat yang ingin menghancurkan Indonesia ini Bapak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi bangsa Indonesia ini Bapak. Bangsa ini milik-Mu, bangsa ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang turut lindungi Bapak, setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa Indonesia ini Bapak. Kami rindu ya Bapak ada hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Kiranya siapa perintah yang dilakukan ya Bapak, kiranya boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak, bangsa ini boleh pulih kembali, boleh sehat kembali Bapak, dan boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami bawa doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vina sudah membawa doa malam hari ini untuk kita semuanya. Selanjutnya ini saya ada pengumuman guys, tapi sebelum itu mengingatkan ya yang tadi menghubungi saya, tolong kasih saya kontak kalian supaya nanti saya bisa menghubungi kalian lebih lanjut. Tadi ada Unique, Grace, sama siapa namanya? Unique, Grace, sama Beta. Tolong ya. Saya ada minta nomor ke kalian, jadi nanti bisa saya hubungi lebih lanjut. Oke, pengumumannya adalah yang pertama, pokok-pokok doa kita akan kita doakan bersama-sama dan akan kita follow up secara personal by chat. Jadi nanti akan ada teman kami yang akan nge-follow up kalian untuk bagaimana selanjutnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau sharing lebih dalam lagi bisa sama nanti teman kita yang nge-follow up kalian, oke? Dan pengumuman yang selanjutnya kita ada saat teduh di hari Kamis jam 20. Oke ya teman-teman, itu aja pengumuman dari saya.
Selanjutnya kita mau Recording screenshot. stopped. Silahkan Kak Diki. Oke guys, sebelum kita mengakhiri sharing kita malam hari ini, aku berdokumentasi sebentar biar semuanya terabadikan dengan indah di feed Instagram kita nanti. Oke semuanya, slide 1 dulu ya. Gaya dulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Oke, gaya ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ini semua. Thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. And God bless you more.